Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinur Syabani dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Jangan lupa panjatkan sholawat dan salam kita pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju era cahaya terang benderang yakni Islam. Oke, yang kedua kalinya yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Ustadz Robi Firman Dildiharjo sebagai dosen pengampu psikologi pendidikan, dan yang saya hormati kepada penemu Hanifida Dr. Hanifuddin MAG dan Khairatul Irawati Mahmud MPDI, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik dalam proses belajarnya. Peserta didik merupakan seseorang yang sedang belajar mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya. Peserta didik senantiasa memiliki karakteristik tertentu, dan dengan bantuan peserta didik ia mengembangkan potensinya sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya tersebut secara optimal. Kemudian terdapat beberapa karakteristik yang terdapat dalam diri peserta didik, diantaranya yang pertama itu karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar yang terdiri dari aspek kognitif dan psikimotor. Dan yang kedua itu karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Kemudian yang ketiga ada karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosionalnya. Dan yang keempat ada karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak tersebut. Kemudian di sini karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar yakni kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemampuan dasar merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan dasar peserta didik merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan dasar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang tersebut menguasai bahan yang sudah diajarkan. Kemampuan dasar ini mengacu kepada taksoni tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson, dan Harrow, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut adalah domain yang ada pada kemampuan dasar peserta didik. Yang pertama itu ada kognitif atau pengetahuan. Domain kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa memproses informasi di dalam otaknya. Domain ini merupakan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Adapun klasifikasi tersebut menurut Nafiati pada tahun 2021 antara lain yakni pengetahuan lab atau C1, memahami C2, kemudian mengaplikasikan C3, kemudian menganalisis C4, kemudian mengevaluasi C5, dan mencipta. Kemudian yang kedua itu ada domain afektif atau sikap. Taksoni ini menurut Kartworth dalam Purwanto
pada tahun 2009 membagi domain afektif menjadi 5 tingkatan, yakni penerimaan, partisipasi, penilaian, dan organisasi, dan yang terakhir itu internalisasi. Nah, penerimaan atau menaruh perhatian, kesediaan menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang akan datang. Oke, kemudian yang ketiga itu ada domain psikomotorik, yakni keterampilan. Taksomoni domain psikomotorik menurut Simpson dalam Purwanto pada tahun 2009 terklarifikasikan menjadi 6 diantaranya: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, kemudian gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Kemudian yang ke B itu ada karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Nah, gaya belajar setiap orang itu dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seorang bahkan dengan latihan sekalipun. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilatih dan disesuaikan dengan lingkungan yang terkadang justru dapat diubah. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap anak manusia atau seorang anak memiliki cara menyerap yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sangat bergantung pada gaya belajar anak tersebut. Nah, gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Kemudian yang ke-C itu ada perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional merupakan bagian dari karakteristik serta didik yang harus diperhatikan oleh guru. Hal ini sangat mempengaruhi suasana kegiatan belajar dan mengajar. Ciri utama reaksi emosi sosial anak yaitu yang pertama, anak lebih sering terjadi gangguan dengan teman sebayanya. Hal ini menunjukkan sikap suka tidak sukanya, yakni seperti benci atau ya begitulah. Walaupun jarak benci pendek. Nah, kemudian suka merajuk, yakni menangis dan bersembunyi sendiri bila dimarahi oleh teman atau orang di sekitarnya. Sedih bila barang kesayangannya hilang atau mati. Nah, kemudian yang gede itu ada karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Nah, peserta didik kemungkinan berasal dari beragam budaya, etis, dan ras, sehingga hal ini akan terjadi proses akulturasi. Untuk menangani peserta didik yang beragam tersebut, guru perlu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan beragam kebutuhan peserta didik, latar belakang, ras atau etnik, serta kurikulum, serta memastikan yang adil dan secara kultural. Nah, penyesuaian karakteristik di lingkungan sekolah ada beberapa, yakni yang pertama itu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, kemudian yang kedua ada menjalin persahabatan satu dengan yang lainnya, teman sebayanya. Kemudian yang ketiga itu bersikap hormat kepada guru, pemimpin sekolah, dan staf lainnya. Dan yang keempat itu adalah membantu sekolah dalam merealisasikan tujuannya. Nah, penyesuaian karakteristik di lingkungan masyarakat meliputi nomor satu itu mengakui dan respect terhadap hak-hak orang lain. Kemudian yang kedua itu memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga simpati terhadap satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat itu bersikap respect terhadap nilai-nilai hukum, tradisi, dan kebijakan masyarakat lainnya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah atau penyampaiannya,
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.